Pembahasan kali ini tentang membangun kerjasama tim yang dinamis dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati, SEMM, mata kuliah Budaya Organisasi 7A yang disusun oleh Rida Fajrati F, NPM 181063102028. Adapun poin-poin pembahasan pada materi ini, yang pertama, pengertian kerjasama tim. Yang kedua, unsur-unsur tim kerjasama yang dinamis. Yang ketiga, membangun rasa kerjasama tim. Yang keempat, peran individu dalam tim. Dan yang kelima, fase pembentukan tim. Poin yang pertama, pengertian kerjasama tim. Pengertian kerjasama tim. Kerjasama tim adalah bentuk kerja dalam kelompok yang harus diorganisasi dan dikelola dengan baik. Tim beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan dikoordinasikan untuk bekerja sama dengan pimpinan. Selanjutnya ada dinamis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama tim dinamis merupakan bentuk kerja yang menyatukan semangat untuk bergerak sehingga dapat dikelola dengan baik. Poin yang kedua, unsur-unsur tim kerjasama dinamis. Unsur-unsur tim kerjasama dinamis. Yang pertama, menyatakan secara jelas misi dan tujuan. Yang kedua, beroperasi secara kreatif. Yang ketiga, memfokuskan pada hasil. Yang keempat, memperjelas peran dan tanggung jawab. Yang kelima, diorganisasikan dengan baik. Yang keenam, dibangun di atas kekuatan individu. Yang ketujuh, saling mendukung kepemimpinan anggota lain. Yang kedelapan, mengembangkan iklim tim. Yang kesembilan, menyelesaikan ketidaksepakatan. Yang ke-10, berkomunikasi secara terbuka. Yang ke-11, membuat keputusan secara objektif. Yang terakhir yaitu mengevaluasi efektivitasnya sendiri. Poin yang ketiga, membangun rasa kerjasama tim. Membangun rasa kerjasama tim. Yang pertama, berorientasi pada opini, yaitu saling meminta ide dari anggota kelompok yang lain, bukan berorientasi pada gagasan perorangan. Tidak hanya memfokuskan pada idenya sendiri, tetapi menginvestigasi pendapat orang lain. Yang kedua, berorientasi pada persamaan. Anggota tim yang berorientasi pada persamaan melihat keragaman sebagai suatu keunggulan. Perbedaan yang dimiliki dapat dipakai untuk mengecek setiap sisi, sudut, puncak, dan dasar suatu masalah. Kemudian mengandalkan semua anggota. Yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan. Tim yang terdiri dari anggota yang berorientasi pada tujuan, kecil kemungkinan akan timbul konflik di dalamnya, yang disebabkan oleh keunikan masing-masing kelompok. Keseluruhan anggota tim berorientasi pada tujuan yang sama. Poin yang keempat, peran individu dalam tim. Peran individu dalam tim. Individu sebagai driver, mengembangkan gagasan, memberi arah, menemukan hal-hal baru. Individu sebagai planner, menghitung kebutuhan tim, merencanakan strategi kerja, dan menyusun jadwal. Individu sebagai enabler, ahli memecahkan masalah, mengelola sarana atau sumber daya, menyebarkan gagasan, dan melakukan negosiasi. Individu sebagai eksekutor, mau bekerja menghasilkan output, mengkoordinir, dan memelihara tim. Dan yang terakhir, individu sebagai controller, yaitu membuat catatan, mengaudit, dan mengevaluasi kemajuan tim. Poin yang kelima, fase pembentukan tim. Fase pertumbuhan tim. Yang pertama ada forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, dan yang kelima adjourning. Fase pertama yaitu tahapan pembentukan atau forming. Pada fase ini, para anggota akan berusaha mengarahkan persepsinya pada tugas dan juga rekan-rekannya dalam tim. Dan mereka juga akan membahas batasan-batasan dari tugas dan hal-hal yang terkait. Fase 2, sumbang saran atau pendapat atau storming.
Pada fase ini, para anggota bisa menyatakan pendapat tentang karakter dan integritas dari anggota lain dan diharapkan untuk menyuarakan pendapatnya. Fase yang ketiga itu etika dan tata tertib atau norming. Pada fase ini, semua anggota tim mengambil tanggung jawab dan memiliki ambisi untuk bekerja demi keberhasilan tujuan tim. Fase keempat yaitu pelaksanaan atau performing. Dengan adanya tata tertib dan peraturan yang telah dikembangkan, maka akan lebih mudah bagi anggota kelompok untuk berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bersama. Pada fase kelima atau penghentian sementara atau adjourning ini mencakup penyelesaian tugas dan mengistirahatkan tim, bisa sementara sifatnya kalau tim masih akan diperlukan lagi. Kesimpulan dari materi ini yaitu membangun kerjasama tim sangat penting untuk membantu menyelesaikan dinamika permasalahan dalam tim, untuk bergerak bersama dengan semangat untuk mencapai puncak kesuksesan organisasi. Sekian, terima kasih.